Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Baik, ayyuhal ikhwatul kiram, kita lanjutkan lagi masih pada nasihatnya sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama siapa terakhir? Umar bin Al-Khattab. Baik, termasuk nasihatnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan man yadkhul mudkhala as-su' yuttaham. Siapa saja yang masuk ke tempat yang buruk yuttaham, maka dia ini tertuduh. Contohnya orang dakwah di mana? Antum tahu kan yang dulu sempat ramai dakwahnya di mana? Dakwah gereja atau dakwah yang tempat hiburan malam, entah wala karaoke wala apa dan sebagainya. Ini kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, man yadkhul mudkhalas su' yuttaham. Siapa saja yang masuk ke tempat yang buruk yuttaham, dia tertuduh. Mau tak mau. Ini kaidah. Salah dia kenapa di sana? Kenapa nggak pilih tempat yang lain? Dengan berbagai macam alasan pun tidak bisa. Lah kalau seandainya kita masuk ke tempat hiburan malam, anggaplah kata dia untuk dakwah, anggaplah kata dia untuk mengajak kepada kebenaran dan sebagainya. Buka kajian di sana, masya Allah. Lah perempuannya yang tertengok apa? Ada pahanya, ada betisnya, bukan lagi dakwah lagi itu. Udah nggak tahu dan sebagainya. Maka ke sini yang perlu kita ketahui bahwasanya nasihatnya Umar bin Al-Khattab, jangan masuk ke tempat yang buruk. Walaupun tujuan dia baik, tapi ingat ada satu kaidah. Husnun niyah la yubarrirul wasilah. Baiknya tujuan, baiknya niat kita tidak membenarkan cara. Antum niatnya baik, tapi caranya salah, tetap dikatakan apa? Salah. Pak, ada banyak orang yang ingin ingat Allah, tapi salah cara. Contohnya sholat zuhur 4 rakaat, kata dia, anak ini pengen tambah lagi ingat Allahnya. Kan Allah berfirman, wa aqimis shalah li dzikri, tegakkan sholat untuk ingat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kayak gitu saya tambah lagi 5 rakaat. Benar atau salah itu? Salah. Caranya salah, walaupun niatnya benar, tetap dihukumi apa? Salah, tidak bisa. Makanya kata para ulama, man yadkhul mudkhalas su' yuttaham, kata Umar. Siapa saja yang masuk ke tempat yang buruk, maka dia ini tertuduh, walaupun dia nggak ngapa-ngapain dan sebagainya. Makanya tidak ada istilahnya ustadz duduk nongkrong bersama orang pejudi, minum khamar. Nasihatin saja, selesai dia nasihatin, pergi dia. Nggak ada yang ketawa terbahak-bahak sama sana sini dan sebagainya. Dia nggak bakal ridho, dia menjauh. Wallahi dia menjauh. Dia nasihatin sekali nggak mempan, 2 kali nggak mempan, 3 kali nggak mempan, ditinggalkan udah. Itu kata para ulama. Kenapa? Karena dia bisa tertuduh, walaupun dia nggak berbuat. Yang berbuat siapa? Orang lain. Nah itu kata para ulama. Nah di sini ini persis apa kata Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, Ibnu Daqiq Al-Aid. Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah mengatakan, wa hadza mutaakkidun fi haqqil ulama wa man yuqtada bihi. Kaidahnya dari Umar bin Khattab, man yadkhul mudkhalas su' yuttaham, siapa saja yang masuk ke dalam tempat yang buruk maka dia tertuduh. Maksudnya jangan masuk ke tempat yang seperti tersebut. Apa kata beliau Ibnu Daqiq? Ini lebih ditekankan untuk para ulama atau untuk orang-orang yang diikuti. Perbuatannya jadi diikuti oleh orang. Fala yajuzu lahum an yaf'alu fi'lan yujibu su'adh-dhanni bihim. Jangan kerjakan sebuah pekerjaan yang orang tuh bisa apa?
suudzon. Hatta niat antum tuh dakwah, tapi dakwahnya di mana? Hiburan malam. Kan terjadi itu Pak, sempat ramai itu kan. Lah ya orang wajarlah suudzon. Dan itu memang hatta semua para ulamanya, Umar, Ibnu Daqiq, hatta Imam Syafi'i juga seperti itu. Jangan sampai kita membuat orang lain suudzon. Dan kalau seandainya tak terjadi, tak sengaja, maka kita harus jelaskan, klarifikasi. Ini sebagaimana yang disebutkan ketika itu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berdua-duaan dengan Sofia. Ketika itu Sofia sedang berdua-duaan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewatlah dua orang. Ternyata dua orang ini lihat, itu siapa Nabi? Nabi sama siapa itu kan gitu. Karena perawakannya ketika itu mungkin belum teringat jelas di para sahabat-sahabat yang lain. Aisyah bukan. Hafsah juga bukan. Siapa ya? Nah, dua orang ini nggak mau suudzon untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asra'a. Maka dia cepat larinya. Berdua ini cepat. Jalannya itu apa? Dipercepat. Maka apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ala rislikuma innaha Safiyatu bintu Huyai. Kalian tidak perlu jalannya cepat-cepat, pelan saja. Nah, Nabi udah tahu mereka berdua ini ngapain? Suudzon, bakal suudzon nanti, takutnya seperti itu. Maka apa kata beliau? Ala rislikuma, jalanlah kalian normal, biasa saja, normal saja. Innaha Safiyah, ini Safiyah bintu Huyai, istri saya. Bukan wanita yang bukan mahram bagi saya. Ini istri saya, kata beliau. Faqala subhanallah ya Rasulullah. Apa kata mereka berdua? Subhanallah wa ya Rasulullah, kami tidak mungkin suudzon sama engkau. Apa kata Rasul? Hati-hati. Oke, sekarang kalian nggak suudzon. Tapi ingat, inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Tapi syaitan itu berjalan di pembuluh darah manusia. Terus berjalan syaitan itu membisikin, wa inni khasyitu an yakdhifa fi qulubikum asyarra. Dan aku takut nanti syaitan akan mencampakkan sebuah suudzon, prasangka yang buruk di hati kalian. Untuk saat ini ya nggak ada masalah, tapi nanti sebelum tidur kayaknya Rasul tuh sama wanita yang bukan mahramnya, bukan istrinya pula. Untuk awal-awalnya aman-aman saja, tapi Pak, kedepannya bakal apa? Orang suudzon. Nah, ini pentingnya kita Pak, kalau tak sengaja ternyata itu tempat orang tuh suudzon, cepat klarifikasi, sampaikan ke orang biar tidak timbul suudzon terlebih fitnah. Beda suudzon sama fitnah apa? Suudzon cuman di hati saja, belum diucapkan, belum fitnah. Tapi kalau fitnah udah apa diucapkan. Itu yang perlu kita ketahui, jangan sampai orang itu suudzon, dan kita jangan sampai buat orang suudzon. Kalau ternyata orang udah suudzon, ya kita sampaikan bahwasanya kita tidak seperti itu. Nah, jadi hatap semua kata para ulama yang perlu kita ketahui, jadilah kita seorang muslim yang tidak yuttaham, yang tidak tertuduh dalam aspek apapun juga. Kalau bisa seperti itu, jangan buat orang lain itu suudzon. Apalagi santri, para tullabul ilm, itu jangan sampai orang itu suudzon sama kita, sama antum semua. Contohnya gini, hatta para ulama mengatakan ringkas saja, pakai apa? Ghita'ur ra's. Apa ghita'ur ra's? Penutup kepala. Ya, bisa taqiyah, bisa kuplu, bisa kelancuah, peci, bisa imamah, sorban, bisa ghutrah, yang sorban diletakkan gitu saja. Ini kata para ulama, walaupun itu tidak wajib, tapi seseorang itu bisa suudzon sama antum kalau buka apa? Peci. Dan ulama hadis zaman dahulu, orang yang terbuka kasyifur ra's, yang terbuka kepalanya, nah diambil hadisnya apa? Orang tidak mau ngambil hadis dari mereka. Kenapa? Muttaham, diragukan kesikohan dia dalam urusan hadis. Ini jangan seperti itu. Ada ayam, antum cuman kur, tapi nggak ada apa? Berasnya, nggak ada makannya. Datang ayam tadi, udah Pak, muttaham antum, udah. Antum bakal ditinggalkan hadisnya, matrukul hadis. Hadisnya ditinggalkan. Kalau antum meriwayatkan hadis
Dari Rasul kita SAW hadisnya jadi dhaif jiddan. Gara-gara antum. Nah, sahih. Kenapa? Karena antum itu berbuat orang suudzon. Suudzonnya dari mana? Kalau seandainya ayam saja antum tipu, sangat mungkin Rasul pun apa? Antum menggunakan istilah menipu orang dengan mengatasnamakan nama Rasul. Kenapa? Ayamnya ditipu. Maka ini muttaham. Seseorang itu bisa tertuduh. Nah, kita usahakan jangan sampai seperti itu. Ya, kita tulabul ilm, para penuntut ilmu, mau wala ke pasar, wala ke markazi, supermarket, hatta ke mall dan sebagainya, mau ke jalan-jalan mana saja, usahakan pakai apa? Pakai peci, dijaga. Apalagi ada beberapa hadis, beberapa riwayat. Walaupun riwayat ini riwayat yang dhaif, tapi maknanya sahih. Ada beberapa riwayat yang sahih, beberapa riwayat yang dhaif, tapi maknanya apa? Sahih. Bedanya apa? Kita nggak boleh menisbatkan riwayat tersebut kepada siapa? Rasul. Nggak boleh kita mengatakan Rasul SAW bersabda, nggak boleh. Karena hadisnya apa? Dhaif. Tapi kalau maknanya sahih, diambil maknanya. Ini seperti riwayat abghadul halal indallahi talaq. Halal yang paling dibenci Allah apa? Talak. Dia halal, tapi dibenci oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama itu hadisnya apa? Dhaif. Maknanya apa? Sahih. Ambil. Tapi nggak boleh menisbatkan kepada siapa? Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, contoh yang lain, kita diperintahkan untuk menggunakan apa? Peci. Kalau nggak Pak muttaham, apalagi di kalangan para penuntut ilmu, ustaz, nggak bisa dibuka kepala itu, nggak bisa. Usahakan jangan. Muttaham dia. Pak, antum lebih nyaman nuntut ilmu dengan ustadz yang jaga pecinya atau ustadz yang lepas pecinya? Antum saja. Antum lebih nyaman di mana? Yang berpeci atau lepas peci? Yang berpeci, kan gitu. Yang lepas peci, Pak muttaham. Antum agak ragu. Ini kayaknya ustadznya banyak gaya ini. Rambutnya apa? Digayakan sana sini. Itu muttaham dia. Dan itu ulama dari ulama zaman dulu sampai zaman kita sekarang. Naam sahih. Makanya ada sebuah riwayat disebutkan, Masya Allah. Riwayat ini disebutkan dalam riwayat Baihaqi. Tapi hadisnya hadis yang dhaif. Tapi maknanya sahih. Disebutkan, itul masajid muammamin. Datanglah ke masjid dalam kondisi pakai imamah sorban yang diikat. Kenapa? Fa innaha tijanul muslimin. Karena imamah sorban ini apa? Mahkotanya kaum muslimin. Maksudnya kalau seandainya dibuka, itu yang membedakan antara muslim dengan non muslim, yang membedakan antara ulama dengan bukan ulama. Kan ketahuan, Mbak. Ya minimal Pak, orang awam pun tahu. Antum naik motor pakai peci dipanggil Pak Haji, padahal belum haji, kan gitu. Tapi mereka lebih menghormati, naam sahih. Wibawa itu lebih ada. Kenapa? Fa innaha tijanul muslimin. Riwayatnya seperti itu. Dalam riwayat yang lain, cammu tazdadu hulma. Pakailah imamah peci kalian, tazdadu hulma, kalian tambah bijak. Pak, dulu mungkin antum belum ngaji, ndak pakai peci, Pak, sukanya apa, marah dan sebagainya, sukanya apa dan sebagainya, nggak jaga sikap, nggak jaga adab, di pasar antum nggak tahu adab, pakai peci, Pak, jenggotan pula, antum ke mall, pakai peci, jenggotan, mungkin nggak antum singgah ke karaoke, mungkin ndak, antum masuk karaoke pakai apa? Peci, jenggotan pula, tambah cingkrang. Mungkin nggak antum masuk? Tak mungkin. Tapi kalau antum buka peci, jenggot pun antum cukur, celana musbil, berani nggak antum masuk? Ya jangan juga. Tapi maksudnya kesempatan untuk masuk itu sangat apa? Sangat mungkin. Makanya antum tuh harus jaga wibawa dengan cara apapun. Jangan sampai antum jadi muttaham. Ini kata Umar bin Khattab. Jangan sampai kita menjadi orang suudzon sama kita. Dan banyak hal lainnya. Jadi tutup celah itu sebisa mungkin, serapat mungkin, dengan cara apapun dia. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bissawab. Hatta semua istilahnya track recordnya apa dan sebagainya, orang nengok loh, Pak.
Nggak usah jauh-jauh. Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Antum kalau jadi dai, semua orang akan nengok antum sampai antum gerakkan tangan ketika tasyahud atau nggak gerakkan, orang tanya. Apa dalilnya antum gerakkan? Apa dalilnya antum tak gerakkan? Iya bukan? Antum nanya nggak sama Ustaz? Kenapa Ustaz antum i'tidalnya sedekap? Kenapa Ustaz antum i'tidalnya nggak sedekap? Ditanya nggak sama antum? Ditanya. Itu kenapa? Karena semua orang tuh memperhatikan, betul-betul memperhatikan. Maka kata para ulama, jangan sampai kita masuk ke tempat yang orang tuh suudzon sama kita, dan jangan sampai berbuat sebuah amalan yang orang suudzon sama siapa? Sama kita. Na'am, wallahu alam bissawab. Makanya apa di sini disebutkan? Beliau mengatakan ketika ada Imam Syafi'i mengatakan ketika orang udah suudzon sama Nabi kita Muhammad sallam, apa yang beliau lakukan? Fabadara ila i'lamihima. Maka Nabi langsung kabarkan kepada dua orang tadi yang hendak suudzon kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cepat buat klarifikasi. Cepat buat. Nushatan lahuma qabla an yakdhifa syaitanu fi nufusihima syai'an yahlikani bihi. Yang mana kalau mereka berdua udah suudzon, binasa mereka berdua. Itu kata kata Imam Syafi'i dan Syekh Umar Al-Muqbil. Na'am, wallahu alam bissawab. Nah, taib. Kemudian nasihat yang berikutnya, nasihatnya Umar bin Khattab, dan ini penting, Pak. Beliau mengatakan, wailun lidayyanil ardi min dayyanis sama'i yauma yalqaunahu. Celakalah untuk orang-orang yang jadi hakim di dunia ketika jumpa Allah, yang mana Allah adalah hakim di atas langit. Jadi Pak, semua hakim yang ada, semua pemimpin yang ada, semua pejabat yang ada, semuanya di bawah kekuasaan siapa? Allah. Mereka semua bakal celaka, na'am bakal celaka. Semuanya. Ketua lembaga mana saja. Antum wala ketua sekolah, wala ketua rumah tangga, kepala rumah tangga, kepala apa terserah. Sampai kepala qadi, kepala hakim, kepala semuanya akan binasa. Wailul lahum, kata Umar. Illa, kecuali man ammal adla, yang memimpin dengan keadilan. Satu. Yang kedua, wa qadha bil haqqi, dia memutuskan dengan apa? Al-haq, kebenaran. Apa yang hak dia ambil, apa yang benar dia ambil, apa yang batil dia apa? Buang. Antum kepala rumah tangga, Pak, jangan dikira nggak ditanya. Kita ini semua hakim, kita ini semua pemimpin. Semuanya. Sampai kita pun nggak ada, tidak ada satupun orang di bawah tanggung jawab kita. Kita tetap pemimpin untuk diri kita. Apa kata beliau? Orang-orang yang dia itu selamat adalah man lam yakdi bihawa wala liqarabah. Yang mereka ini tidak memutuskan sesuatu hal dengan hawa nafsu atau gara-gara kekerabatan. Fulan dekat dengan anak bela, fulan yang jauh dari anak tolak. Ini bahaya nih, Pak. Antum tahu, Masya Allah, orang termasuk yang diancam oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah sebuah kaum. Idza sariqa minhum ad-dha'if aqamu alaihi al-had. Kalau yang mencuri orang yang lemah, tidak ada jabatan, tidak ada kekuatan, bukan pemimpin, aqamu alaihi al-had. Dihukum, Pak. Masya Allah. Mbah-mbah, nenek-nenek nyuri ayam, digebuin. Ya, dihukum masa. Tapi sebaliknya, wa idza sariqa minhumus syarif, orang yang punya jabatan tinggi, orang yang punya nama tinggi, seorang tokoh besar, nyuri, korupsi, apa? Tarakuh, dibiarkan, tidak dihukum, dibiarkan gitu saja. Ini apa? Halakun lahum, celaka untuk mereka semua. Ini terjadi. Jadi kalau seandainya mereka ini ada kekerabatan dengan kita bela. Kalau dia ini dekat sama kita bela. Padahal dia salah, tidak bisa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa beliau mengatakan? Fa wallahi law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri, maka siapa yang potong tangannya Fatimah? Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Umar bin Khattab, orang-orang yang selamat, pemimpin-pemimpin yang selamat adalah pemimpin-pemimpin yang
memutuskan bukan dengan hawa nafsu, tidak membela kekerabatan, wala li raghbah, dan tidak memihak, kata Umar, untuk mengharapkan sesuatu biar dapat fulus, disogok, dapat amplop, dapat apa, kita malah apa? Berpihak sama dia. Ini li raghbah, untuk suatu hal yang kita harapkan. Wala li rahbah, dan dia tidak memihak gara-gara dia takut. Wah, ini Pak Bos, oh ini pemimpin saya, ini atasan saya, jangan dihukum. Ah, ini apa? Li rahbah, nggak bisa. Kapan salah maka apa? Salah. Apa kata Umar? Yang selamat yang terakhir, wa ja'ala kitaballah mir'atahu baina ainai. Dia yang selamat adalah orang-orang yang dijadikan Al-Quran sebagai apa? Mir'ah, cermin bagi dia di hadapan dia. Kemana dia melangkah, ada apa? Cermin di depan dia, yaitu kitabullah. Ini kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Pak, makanya Masya Allah, kita ini jadi pemimpin tidak gampang, jadi hakim tidak gampang. Banyak kawan-kawan anak sarjana hukum, Mbak, dan asatidah kita di SD itu ngomong, udah beberapa asatidah yang ngomong, kenapa antum tidak ada yang jadi hakim? Ya di pengadilan agama kan bisa jadi hakim di sana dan sebagainya. Paling tidak kan itu kan bisa untuk memudahkan ya pihak kampus kan kayak gitu. Sampai sekarang, Mbak, yang ya kawan-kawan Anda termasuk Anda gelarnya SH, sarjana hukum, tapi nggak ada yang jadi apa? Hakim. Nggak berani, takut beban itu berat. SH, tapi lihat nggak ada kawan-kawan kami, nggak ada satu pun. Takut semuanya. Untuk jadi hakim itu berat, untuk jadi pemimpin itu berat. Kalau salah dia itu atau memihak kepada hal yang salah, padahal dia tahu salah, itu kan syahwat semua di sana, Pak. Kalau kita nggak jaga, bahaya, hati-hati. Makanya ada disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man ju'ila qadiya faqad dzubiha bighairi sikin." Siapa saja yang dijadikan sebagai qadi, hakim, pemimpin, maka apa? Faqad dzubiha bighairi sikin. Dia telah disembelih tanpa menggunakan pisau. Dia nggak disembelih, Pak, tapi hakikatnya dia apa? Disembelih. Abu Hanifah rahimahullah diminta oleh khalifah di saat itu untuk jadi qadi, untuk jadi hakim. Ditolak mentah-mentah sama Abu Hanifah, sampai Abu Hanifah dicambuk berkali-kali. Ndak mau Abu Hanifah, mending saya ini ya mati tanpa jadi apa? Hakim. Berkali-kali dicambuk, Pak. Ya akhirnya khalifah ketika itu kasihan juga sama Abu Hanifah, tapi dipaksa untuk jadi apa? Hakim. Abu Hanifah tolak karena orang yang paling wara, orang yang paling zuhud dengan dunia, yang kira-kira nggak bakal disogok dan betul-betul bertakwa kepada Allah dan tahu ilmu agama, cuman siapa? Abu Hanifah. Wallahi ditolak sama Abu Hanifah. Nggak mau Abu Hanifah, saking beratnya untuk jadi hakim. Makanya, Pak, kalau ditanya sampai sekarang ke ana, antum mau nggak jadi hakim? Nggak mau. Nggak mau. Walau gelarnya SH, MH, doktor dan sebagainya nanti ke depannya, nggak mau. Kenapa? Bahayanya orang jadi hakim. Kita ini cuma mau belajar saja, ya jadi dai dan sebagainya. Urusan jadi hakim, enggak. Dan itu sangat apa? Sangat ngeri. Dan ancamannya, Masya Allah, Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih, Al-qudha thalathatun. Qadi, hakim, pemimpin, itu ada 3 macam. Beliau mengatakan ithnani finnar wa wahidun fil jannah. 2 letaknya di neraka, 1 di mana? Di surga. Ammal ladzi fil jannah. Adapun orang-orang yang di surga, hakim seperti apa dia? Beliau katakan rajulun arafal haqqa yaqdi bihi. Seseorang yang tahu kebenaran, tahu hak, tahu ilmu, dia memutuskan dengan ilmunya, nggak sembarangan, Pak. Maka orang-orang ini di mana letaknya? Di surga. Orang yang kedua, apa kata beliau? Wa rajulun arafal haqqa wa jara fil hukmi fahuwa finnar. Orang dah tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi masih zalim. Dia tahu ilmunya, tahu hukumnya, tahu siapa yang benar, tapi malah memihak kepada yang salah. Fahuwa finnar. Letaknya di mana?
neraka. Ya karena disogok, udah dunia yang berbicara semuanya, disogok dengan dunia dan sebagainya. Itu terjadi banyak sekali, Pak, sampai zaman kita, riswah di mana-mana, nyogok di mana-mana. Yang ketiga, warajulun qada lin-nasi ala jahlin fahuwa finnar. Orang yang dia itu memutuskan untuk masyarakat banyak dengan kejahilan, bukan ulama, tidak hafal Al-Quran, tidak hafal hadis, jadi apa? Hakim. Hakimnya apa? Jadi dalam urusan miras, warisan, atau harta dan sebagainya. Ini berat, Pak. Nggak tahu ilmunya dia. Ya taunya ya harta gono gini, warisan nggak tahu, perceraian nggak tahu hukumnya dan sebagainya. Ini letaknya di mana? Finnar, di neraka. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, untuk hakim itu jangan antum berharap jadi hakim. Ini perintah Nabi. Jangan berharap jadi pemimpin, jangan berharap jadi pejabat, nggak usah. Berharap jadi anak mau jadi pemimpin di sini, anak mau jadi pemimpin di sana, nggak usah. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW mengatakan kepada Abdurrahman ibn Samurah? Beliau mengatakan, ya Abdurrahman ibn Samurah, wahai Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah, jangan minta jadi pemimpin, jangan, kecuali tunjuk, jangan mau jadi pemimpin. Kenapa? Fa in utitaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Kalau engkau dijadikan pemimpin tanpa minta, u'inta 'alaiha, engkau akan dibantu oleh Allah. Tapi sebaliknya, wa in utitaha min mas'alah wukilta ilaiha. Tapi kalau engkau itu memang meminta-minta jadi pemimpin untuk menjabat gitu ya, wukilta ilaiha, engkau akan disibukkan dengan urusan hal-hal seperti itu dan dunia-dunia semuanya. Sekarang Pak, Masya Allah, kondisinya kebanyakan masyarakat di kita untuk jadi pemimpin, minta atau nggak minta? Minta atau nggak minta? Minta. Kampanye di mana-mana, pilih apa? Pilih saya, coblos nomor sekian. Wallahi minta semuanya, Pak. Itu jangan sampai seperti itu. Ujung-ujungnya mereka sibuk dengan urusan itu. Banyak perkara besar nggak selesai sama mereka. Kenapa? Ya ujung-ujungnya semua fulus. Allah Subhanahu Wa Taala yang jadikan hati mereka sibuk dengan urusan dunia. Ibadahnya nggak tahu lagi. Kenapa? Wukilta ilaiha, kata Nabi. Engkau akan disibukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengurusi dunia saja. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita ini minta jadi hakim atau pejabat, jangan. Nah, ini yang dikatakan oleh Syekh Umar Al-Muqbil. Ini contoh persis sebagaimana Umar bin Khattab. Umar ini tidak mau untuk jadi khalifah, tapi dipaksa oleh siapa? Khalifah sebelumnya, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya mau tak mau Pak, gara-gara ada istikhlaf di situ, diperintahkan sama sama Abu Bakar As-Siddiq, ya mau nggak mau diterima sama Umar bin Khattab. Itu pun takwanya Umar sangat kuat ketika menjadi apa? Pemimpin di saat itu. Nah, wallahu alam bisawab. Dan bahkan apa kata beliau di sini? Kata Syekh Umar Al-Muqbil, wa huwa alladhi talama dharafat uyunuhu min ad-dam'i. Umar, kalau antum baca kisah-kisahnya Umar, dan anda udah ceritakan kisahnya Umar di majelis yang lain, itu kita sering ceritakan gimana Umar nangis ketika jadi apa? Khalifah. Ketika jadi pemimpin, Umar itu sedih, nggak tahu nasibnya di mana di akhirat. Itu terjadi. Makanya beliau katakan jangan minta pemimpin, jangan dan jangan, kata beliau. Karena sampai beliau mengatakan, Pak, Masya Allah, saking takutnya Umar bin Khattab untuk jadi pemimpin, apa kata beliau? Lau matat syatun ala syattil furat, kalau ada satu kambing mati di pinggir sungai Efrat, apa kata beliau? La dhanantu annallaha sa'ili yaumal qiyamah anha, pasti Allah tanyakan kenapa kambing itu mati pada hari kiamat. Engkau gak kasih makan. Bayangkan Pak Umar ini aslinya ngurus apa? Manusia atau ngurus hewan? Manusia. Tapi kenapa dia bisa mati seperti itu? Dan matinya di pinggir sungai Efrat, berarti nyari apa dia? Nyari makan.
La dhanantu annallaha sa'ili yaumal qiyamah anha. Pasti Allah nanya saya, kenapa itu mati? Engkau enggak kasih makan, kau enggak rawat. Itu Pak semuanya gara-gara yang jadi khalifah ketika itu siapa? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi betul-betul hati-hati Pak untuk jadi apa? Pemimpin. Adzan ya. Nah, adzan dulu nanti kita lanjutkan pada adzan. Fadhal adzan silakan. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
لا إله إلا الله. Taib. Kemudian kata Syekh Umar Al-Muqbil di sini, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan walam yakdi li hawa wala li qarabah wala li raghbah wala li rahbah, apa kata beliau? 4 hal ini itu yang menghalangin banyak orang untuk berpihak kepada kebenaran. Dihalangin dia karena 4 hal ini. Apa yang pertama? Hawa. Hawa nafsu. Kalau udah hawa nafsu, Pak, dikasih dunia, dikasih harta, salah pun bakal dibela. Karena dikasih harta, hawa nafsu. Ini kata Umar bin Khattab, dan terjadi di zaman kita sekarang. Betapa banyak hakim-hakim di sana terjadi riswah. Terjadi apa? Sogokan, disogok mereka semua. Banyak, tidak semua. Tapi kondisinya banyak dan semua orang udah tahu. Itu terjadi. Akhirnya yang awalnya mereka tahu ini salah tetap dibela. Gara-gara apa kata Umar? Hawa. Yang kedua, liqarabah. Gara-gara kedekatan, kekerabatan. Contohnya hakim. Yang salah anaknya hakim. Dibela. Antum tahu pondok yang ditutup sama pemerintah kita ketika anaknya berbuat apa? Cabul kan? Kan itu udah kemana-mana, udah berita itu, Pak. Bapaknya katanya kiai, bela siapa? Anaknya, liqarabah. Karena kekerabatan. Terjadi yang salah, bakal apa? Dibela. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ini kata Umar, banyak orang yang tertutup matanya sehingga nggak bisa berpihak kepada kebenaran gara-gara kekerabatan. Makanya udah diingatkan berkali-kali sama Nabi kita SAW kepada seluruh umat Islam. Sampai Fatimah pun yang nyuri, siapa yang potong tangannya? Rasul, bukan yang lain. Rasul yang potong. Dan harus seperti itu. Dan kondisinya banyak orang-orang itu ketutup mata gara-gara kerabat. Ah, ini kerabatnya fulan, oh ini kerabatnya fulan, oh ini kerabatnya fulan. Akhirnya dibebaskan dan sebagainya. Yang ketiga, raghbah. Karena banyak tamak dari sisi yang ada di orang yang bersalah. Ngarap apa, ngarap itu dan sebagainya. Terakhir apa? Rahbah. Takut. Oh jangan dihukum. Bahaya. Oh jangan di penjara, bahaya. Lingkup kecilnya, Pak, kalau kita punya lembaga sekolah, kapan anak ada satu murid yang salah, hukum saja sesuai peraturan sekolah. Jangan bilang, oh jangan, ini wali santri ini punya fulus nih, bantu kita terus. Jangan, wallahi jangan. Kita tidak butuh fulus mereka. Toh juga kita dibantu sama siapa? Allah. Masa anak yang lain dihukum, anak orang kaya nggak dihukum? Banyak di sekolah-sekolah luar, Pak. Wallahi banyak sekolah-sekolah luar sana. Oh jangan, bapaknya ini suka bantu kita. Oh jangan, bapaknya ini orang kaya. Oh jangan, bapaknya ini pejabat. Oh jangan, bapaknya ini dan sebagainya. Akhirnya nggak dihukum. Masuk ucapan siapa? Umar bin Al-Khattab. Pak, ana sampai sekarang, walhamdulillah, Pak ya, ana akan terus jaga dan ana sampaikan ke semua ustadz yang ada di samping anda, yang di Pondok Islam. Ana sampaikan, kapan anak ini bermasalah keluar. Kalau udah nggak bisa lagi dia diajarkan keluar. 3 santri udah keluar, Pak, semua. 3 santri. Ana nggak mikir fulusnya besar wala apa dan sebagainya. Wallahi kita nggak butuh itu. Kapan nih ngerusak anak-anak yang lain, Mak, keluarkan. Wallahi keluar. Dan ini hatta Imam Malik pun, Imam Malik ngajarkan bermasalah muridnya diusir sama Imam Malik. Nggak layak dia seperti ini. Dan nggak layak dia di pondok dan sebagainya. Memang harus seperti itu. Jangan dikira, oh ini fulusnya banyak, tahan. Fulusnya nggak banyak, maka apa? Dikeluarkan. Nggak bisa. Semuanya sama. Harus rata. Kalau dia melanggar, hukum semuanya. Dengan hal yang sama. Nggak bisa dibedakan. Dan itu harus seperti itu. Jadi jangan sampai kita takut sama ini, takut sama itu. Sampai anaknya Pak Wali Kota pun kalau sekolah dia di sekolah kita, Pak, nggak bisa. Kapan keluar, sampaikanlah kesalahan dia A, I, U dan seterusnya. Dan anak akan sampaikan, Mbak. Jadi walhamdulillah di pondok kita pun juga seperti itu. Jadi cuman SP3 saja.
Melanggar sekali, 2 kali, 3 kali. Sekali skor seminggu, 2 kali skor sebulan, 3 kali keluar. Dan itu terjadi. Dan ana dari awal udah sampaikan ke semua yayasan dan semua ustadz, ini peraturan. Kita nggak, pondok ini cuma ngarahkan, sekolah itu cuma ngarahkan, bukan bengkel. Kapan nggak mau diarahkan, kembalikan kepada orang tuanya. Karena biasanya apa? Orang-orang seperti itu juga nggak diperhatikan sama siapa? Orang tuanya. Biasa kayak gitu, dibiarkan saja. Jadi kita harus minta tolong sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk harus sikap adil. Jangan tertipu sama dunia. Gara-gara ini orang fulusnya banyak dan sebagainya, jangan, sayang, nanti kalau keluar nggak bantu kita lagi. Wallah, banyak jalan kebaikan, dari mana saja bisa, Allah pasti bantu. Jadi kita harus seperti itu, Pak. Harus ada izzatun nafs, harus ada apa? Izzah, diri kita tuh harus izzah. Jadi orang muslim tuh harus ada izzahnya, nggak bisa disogok dan sebagainya. Itu yang perlu kita ketahui. Sampai Pak dikasih hadiah sama santri buah, anak kasih balik ke santri, nggak bisa disogok kita nih. Dikasih buah, dikasih kue, balikkan lagi. Anak awalnya nggak tahu kalau itu dari santri. Anak kami makan saja, dikasih tahu sama Ustaz Amar, Ustaz itu dari santri. Balikkan ke santri lagi, anak makan. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa seperti hal seperti itu. Kenapa? Hadayal ummal, hadiah para pekerja. Balikkan. Jadi kita tuh jangan sampai condong sama seorang yang orang ini banyak dunianya dan sebagainya. Itu yang harus kita jaga, prinsip hidup kita. Na'am, wallahu alam bissawab. Taib. Ini nasihat yang berikutnya. Mungkin yang terakhir dalam pertemuan ini. Masalah zuhud di dunia. Apa kata beliau radhiyallahu taala anhu? Beliau mengatakan, innaka, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, innaka lam tanal amal al-akhirah bi syai'in afdal min az-zuhdi fid dunya. Engkau enggak bakal bisa mencapai akhirat, amal akhirat apapun bentuknya, kecuali apa? Zuhud di dunia. Kita nganggap dunia ini, Pak, wallahi syai'un tafih, satu hal yang apa? Remeh, hina dan dina. Kita harus seperti itu, Pak. Jangan sampai kita ini jadi hamba dunia, pengen itu beli, pengen ini beli dan sebagainya. Biasanya emak-emak kan gitu. Pengen apa beli, pengen itu beli. Wallahi ini satu hal yang tafi, enggak zuhud di dunia. Jabir ibn Abdullah disebutkan, marra Jabir ibn Abdullah ala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, mu'allikun lahman ala dhahrihi. Jabir ibn Abdullah pernah melewati Umar bin Khattab sedang menggendong daging, bawa daging yang banyak di mana? Ala dhahri, di pundak dia. Jabir, apa kata Umar bin Khattab? Ma hadza ya Jabir? Apa ini wahai Jabir? Faqala lahmun, ini daging. Ishtaraituhu istahituhu. Aku mau makan daging, aku suka daging, udah lama nggak makan daging, aku beli dan aku mau makan. Apa komentar Umar? Akullama istahita syai'an ishtaraita? Apakah engkau akan selalu membeli satu hal yang kau mau? Mau ini beli, mau itu beli dan sebagainya. Apa kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu? Ama takhsha an takuna min ahli hadhil ayah. Kau enggak takut dari firman Allah Subhanahu wa taala? Azhabatum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Kalian hilangkan kebaikan-kebaikan di akhirat gara-gara kalian mendapatkan kebaikan banyak di mana? Dunia. Pak, orang-orang beriman banyak pahala di akhirat gara-gara susah di mana? Di dunia. Kita nikmatin dengan semua hal yang banyak, dengan kemewahan yang banyak dan sebagainya. Apa kata Umar? Kau nggak takut? Firman Allah Subhanahu wa taala, antum catat Al-Ahqaf ayat 20. Baca terus Al-Ahqaf 20. Azhabatum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Kalian hilangkan pahala yang banyak, kenikmatan yang banyak di akhirat gara-gara apa? Kalian udah habiskan, kalian udah nikmatin di mana? Di dunia. Bayangkan, Mbak. Itu orang suka beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Pengen ini beli, pengen itu beli. Paling ada kebutuhan. Sekarang, Pak, barang keluar apa? Beli yang baru, sampai ngantri kan gitu. Berita di mana-mana udah itu, Pak. Semua seperti itu. Trennya sekarang ada barang baru pengen beli, ada barang baru pengen beli dan sebagainya. Jadi memang betul-betul, Pak, jangan sampai kita ini menjadi hamba dunia. Zuhudlah. Maksudnya zuhud nih, Pak, boleh antum silahkan punya harta yang banyak, silahkan. Tapi antum tuh dalam kondisi tidak butuh sama apa? Harta tadi.
kita punya banyak fulus. Jadilah seperti Utsman bin Affan. Kenapa? Kalau nggak ada fulus, ya kita nggak bisa sedekah. Kalau nggak ada fulus, sedekah kita tak mulus. Nggak susah, kita mau sedekah pakai apa? Faqidu syai' la yu'ti. Orang nggak punya harta nggak bakal ngasih. Orang nggak punya ilmu nggak bakal ngasih. Lah nggak mungkin Pak, orang nggak punya ilmu jadi dai, apa yang mau dikasih ke umat? Orang nggak punya harta, apa yang dikasih ke orang? Silahkan punya harta, silahkan, tapi bukan untuk diri sendiri. Ada haknya untuk istri, ada haknya untuk orang tua. Pertama orang tua. Antum laki-laki, bukan istri yang pertama. Siapa? Orang tua. Harta kita, harta siapa? Orang tua. Kedua orang tua yang pertama. Yang kedua istri, anak. Kemudian apa? Kerabat-kerabat kita, anak yatim, orang miskin dan sebagainya. Kita harus diperhatikan. Mereka bagaimana kehidupan mereka? Kita harus perhatikan. Antum banyak ambil uang, antum terima banyak uang dengan cara antum mencari maisha, tapi ingat juga di sana ada hak mereka. Wa fi amwalihim haqqun lisail wal mahrum. Di harta kita nih Pak, ada hak bagi orang yang minta dan yang nggak minta. Antum Pak, kalau ada yang di pinggir jalan minta harta sama antum, antum kasih nggak? Ada orang di pinggir jalan minta harta sama antum, antum kasih nggak? Kira-kira harta kita diminta nih di pinggir jalan, antum ngasih atau nggak ngasih? Kata para ulama, kasih. Kenapa? Firman Allah, wa fi amwalihim haqqun lisail wal mahrum. Di harta kita, harta mereka, harta manusia, ada hak untuk orang yang minta dan orang yang tidak mau minta. Ustaz, itu mungkin bisa jadi dia ini orang kaya tapi masih minta-minta. Antum yang suudzon. Siapa yang pastikan dia orang kaya? Kecuali kita yakin dia ini orang mampu masih minta. Bisa jadi dia orang susah, bisa jadi. Kasih saja, antum kasih saja kemampuan kita. Kita punya 2000, fadhal kasih. Yang penting ngasih. Kenapa? Lisail wal mahrum. Di harta kita ada hak untuk orang yang minta. Kasih, nggak ada masalah sama sekali. Walaupun mereka diancam oleh Nabi kita SAW gara-gara minta. Mereka diancam. Tapi kita juga diancam kalau kita nggak ngasih. Hati-hati. Ada banyak orang-orang nih, nanti ini kan enak sekali dikasih dan sebagainya. Masya Allah Pak, jangan suudzon. Pun kalau seandainya itu uang, ternyata dia ini orang kaya, kita salah milih, kita nggak dosa, dan tetap dihitung pahala 100% utuh niat kita untuk ngasih orang miskin. Lah kan ada hadisnya, antum udah belajar kan Riyadhus Shalihin? Di sini kan dulu ada Riyadhus Shalihin, kan ada hadisnya. Di situ ketika itu disebutkan tentang Ma'an dan bapaknya, yang mana ketika itu Masya Allah, jadi ada salah seorang sahabat ngasih harta dia dananir, beberapa dinar untuk seseorang di masjid, dikasih. Niat dia ngasih untuk orang di masjid. Anaknya nengok, bapaknya ngasih beberapa dinar untuk orang lain di masjid. Datanglah ini anaknya sahabat juga. Dia minta kepada orang tadi yang ngasih bapak saya, boleh nggak saya minta balik? Boleh nggak apa? Saya minta balik. Apa kata orang tadi? Fadhal, ambillah, nggak ada masalah. Ternyata Pak, apa kata dia? Fa'ataitu abi. Aku datangi bapak saya, aku jumpain dia, aku tunjukkan dinar-dinar yang dia kasih kepada orang lain di masjid. Apa kata dia? Iyyaka urid, bukan engkau yang aku mau, tapi orang tadi yang di masjid. Akhirnya dia mengatakan, kenapa kau nggak ngasih saya yang lebih berhak? Bukan orang lain. Akhirnya apa? Fakhasamtu ila Rasulullah. Kata anaknya, aku pun gugat bapak saya kepada siapa? Rasul SAW. Apa kata Rasul kepada bapaknya? Laka ma nawaita ya Yazid. Apa yang kau niatkan 100% utuh, engkau itu kasih sedekah untuk orang lain, walaupun diambil anak sendiri. Walaka ma akhadta ya Ma'an. Wahai Ma'an, anaknya si Yazid, engkau mendapatkan apa yang kau ambil. Jadi Pak, kalau seandainya antum ngasih uang untuk orang lain, ternyata uang ini anggaplah semisal qadarullah kebakaran, hangus, belum digunakan fulus ini, ada semisal wakaf masjid atau semisal apa dan sebagainya,
qadarullah semua terjadi bencana, entah banjir, entah apa, entah kebakaran dan sebagainya, harta habis, bingung dan sebagainya. Taib, pahalanya ada nggak pahala wakaf? Ada nggak? Ada 100%. Ini kata para ulama. Dan itu yang perlu kita tahu, makanya jangan kita itu apa? Istilahnya sama orang-orang di pinggir jalan tuh, ya suudzon jangan, kecuali dia datangnya pakai gitar. Mintanya pakai apa? Pakai musik. Nah, ini tidak boleh dikasih. Karena hukumnya haram. Bagaimana mungkin antum mengerjakan sesuatu hal yang haram, antum kasih apresiasi dengan uang? Berarti antum tolong-menolong dalam dosa dan kesalahan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tapi kalau dia minta, makanya antum tuh lebih suka istilahnya sama orang yang minta murni minta dibandingkan orang pakai apa? Walaupun kata dia, ini saya usaha, tapi usahanya salah. Seperti itu. Na'amallahu alam bissawab. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi kita harus apa? Zuhud di dunia. Makanya Pak, Masya Allah, disebut kalau Nabi kita Muhammad SAW, qad aflaha man aslam. Beruntung orang-orang yang masuk Islam. Waruziqa kafafan, dan cukup rezeki dia. Bukan yang banyak, bukan yang penting cukup. Anda sudah sampaikan berkali-kali di sini. Dan terakhir apa kata beliau? Nabi kita Muhammad wa qanna'ahu Allahu bima ata. Dan dia ini qanaah dengan apa yang Allah kasih. Pondok makannya tahu tempe, jangan gerutu. Aduh, kapan ayamnya? Bukan santri itu. Kenapa sayur-sayur lagi, tempe-tempe lagi dan sebagainya? Wallahi tidak, bukan santri itu, bukan tulabul ilm. Kita itu harus apa? Qanaah. Istilahnya ya udah, adanya apa merasa puas gitu loh. Karena yang ngasih tahu tempe bukan bude, siapa? Allah. Allah yang ngasih itu rezeki kita. Sampai anak ngumpul Ustaz Habib sama Ustaz yang di sana. Kalaupun memang fulus kita habis, kita harus puasa sama anak-anak. Puasa, Pak. Dan itu udah kaidah, kalau nggak ada fulus ya udah semua puasa. Santri puasa ya kita puasa, tapi alhamdulillah nggak terjadi kan gitu. Nggak terjadi. Pernah hampir terjadi, Pak, beras nggak ada, fulus nggak ada dan sebagainya, termenung kita cuman bisa. Mau bisa apa? Ya sudah. Cuman kita tawakal kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Pun kalau terpaksa untuk puasa ya puasa, qanaah. Tapi nggak pernah, walhamdulillah, ada saja jalan Allah untuk bantu hamba-hambanya. Wallahi ada terus. Jadi memang Allah sengaja untuk tunda rezeki datang. Kenapa kadang-kadang nggak ayam terus? Mungkin kalau ayam terus kita zalim. Kenapa merasa Masya Allah nasi dibuang sana? Pak, Masya Allah, anak pernah tanya santri-santri, anak pernah marah besar, Pak, gara-gara mereka ini setiap makan dibuang. Anak lihat kok nasi banyak sekali di belakang nih. Pak, sejak saat itu tidak ada lagi nasi terbuang sedikit, tidak ada. Kenapa? Berarti tidak qanaah ini. Kenapa diambil nasi banyak, Pak? Jangan dikira sebutir nggak ditanya sama Allah. Satu butir ini dari siapa? Wallahi Allah. Banyak di luar sana. Atau kita nih, Pak, Masya Allah ya. Tong sampah itu kan yang banyak orang-orang ngais di sana kan. Nyari apa mereka? Nyari nasi. Makanya anak tuh jujur sampai anak nyuruh, Pak, kalau masih dibuang kayak gini, kalian keluar, kalian cari nasi. Sampai anak bareng kayak gitu. Dan itu kondisi memang berat bagi anak kalau ada orang mubadir. Ya, sampai acara walimah. Wajar Nabi mengatakan syarrut ta'ami ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan apa? Walimah. Yud'a ilaiha man ya'baha wa yumna'uha man ya'tiha. Orang yang enggak butuh makan diundang. Pejabat-pejabat besar yang makannya cuma setengah-setengah lagi dibuang, diundang. Wa yumna'uha man ya'tiha. Orang yang butuh makan kelaparan enggak diundang. Orang yang miskin enggak diundang. Padahal mereka yang butuh apa? Butuh makan. Makanya Pak, kita harus zuhud di dunia. Sampai Nabi kita SAW, kalau ada yang jatuh sebutir nasi, ambil. Jangan biarkan untuk siapa? Syaitan. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang dunia ini, Pak, kita nyari dunia, na'am, zuhud saja. Apa yang Allah kita berusaha nih nyari, tapi jangan sampai menggebu-gebu, sampai lupa waktu. Lupa waktu, Pak, sampai siang, pagi, siang, malam, semua dihabiskan untuk apa? Dunia.
Sedangkan Allah sudah firmankan tentang dunia, i'lamu, ketahuilah oleh kalian, annamal hayatud dunya la'ib, bahwasanya kehidupan dunia ini apa? La'ib. Apa la'ib? Permainan biasa, senda gurau kalian, ngobrol sana sini, main sana sini, main game sana sini sampai lupa waktu, nonton sana sini sampai lupa waktu. Laib semuanya, permainan semuanya. Walahun, dan hal yang sia-sia. Wazinah, perhiasan. Masya Allah, semuanya perhiasan semuanya. Watafakhurun bainakum, dan ajang saling berbangga di antara kalian. Anak punya barang ini, anak punya barang itu, anak punya barang ini, anak punya barang itu. Tafakhur bainakum. Wa takathurun fil amwali wal aulad. Dan dunia ini tempat kalian itu memperbanyak harta, semua dibanyak. Kalian tidak tahu bakal dilaknat oleh Allah. Ini semua kata para ulama. Wal aulad, dan ajang memperbanyak anak. Kalau banyak anak, Pak, Masya Allah, selamat. Memang usahakan banyak anak. Tapi kalau bisa dididik. Jangan banyak anak tak terdidik semua. Kita punya berapa anak? 1. Itu pun tak jadi. Maksudnya tak jadi itu bukan tak jadi ya, maksudnya nggak berhasil gitu loh. Yang lupa akhirat, anaknya berapa? 1. Jadi apa sekarang? Ya Allah alam, dari luar sana lalai dengan apa? Dengan Allah. Ini bahaya, Pak. Tapi kalau antum punya banyak anak sampai Masya Allah, Syekh Mustafa Al-Adwi anaknya 30, Pak. Salasun rijalan wa nisaan, laki-laki dan perempuan. Berapa? 30 lebih. Antum berapa anaknya? Beliau semua hampir rata-rata hufadzul Quran anaknya. Hafal Al-Quran. Kita udahlah 1 juz amma pun tak hafal-hafal. Iyalah bapaknya tak hafal, uminya ikro tak bisa. Ya wajar anaknya apa tak berhasil. Ini makanya hati-hati, jangan sampai kita ini memperbanyak anak dan sebagainya tapi lupa akhirat. Wallahi bahaya. Tapi kalau antum ingat akhirat, banyak anak, kerjakan. Anak antum masukkan pondok sana, anak antum masuk sekolahkan sana. Anak nyari fulus ya, fadol perbanyak anak, Pak. Kenapa? Perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Jadi Pak, buat anak kok coba-coba. Kan gitu slogannya. Nah, ala kulil kita perlu ketahui hal tersebut. Nah, wallahu alam bissawab. Jadi Pak, dan bahkan kata para ulama, satu-satunya khalifah, pemimpin yang hartanya itu di samping dia itu numpuk tapi miskin, siapa? Umar bin Al-Khattab. Cuman Umar bin Al-Khattab, saking takutnya Umar dengan dunia. Umar ini sebenarnya bukan kategori miskin, bukan. Orang kaya Umar nih termasuk, tapi kaya bukan dari apa? Jabatan dia, enggak, sama sekali bukan. Umar bin Khattab, dia sangat takut dalam urusan tersebut. Makanya enggak ada masalah, Pak, kalau kita jadi orang fakir, enggak usah khawatir. Pak, kalau antum mau tanya apa, semua ustadz kita ini tak berduit semuanya, pusing kepalanya mikir apa? Mikir duit. Antum tanyakan saja gimana kehidupan mereka, tapi dibantu saja, ada saja jalan Allah SWT. Makanya apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Mal faqr akhsha alaikum. Aku enggak takut kemiskinan menimpa kalian. Bukan kemiskinan menimpa kalian, bukan kefakiran yang menimpa kita. Nabi enggak takut. Walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya. Yang aku takutkan dunia, Pak, dibentangkan untuk kalian. Fatanafasuha. Jalan-jalan untuk cari maisha, Pak, bisa. Jalan ini bisa, jalan itu bisa, masuk sana bisa, masuk sini bisa. Antum sata'alaikumud dunya, dibuka semua pintu jalan dunia. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kalian lomba-lomba nyari dunia sebagaimana orang-orang sebelum kalian nyari apa? Dunia. Fa'ahlakatkum kama ahlakathum. Maka niscaya dunia akan menghabiskan kalian sebagaimana dunia menghabiskan umat-umat sebelum kalian. Dibukakan pintu apa? Dunia oleh Allah SWT. Pak, banyak orang-orang jatuh di mata dunia. Banyak sekali, Pak. Orang runtuh, nggak kenal lagi sholat gara-gara apa? Dunia. Nggak kenal lagi baca Quran gara-gara apa? Dunia. Nggak kenal lagi sedekah, takut dia itu miskin gara-gara apa? Dunia. Cari dunia, semuanya takut sama dia. Ini kejadian, Pak, semuanya dunia. Kita sampai baca Quran, saya nggak tahu waktunya kapan. Gara-gara apa? Dunia. Anak ini sibuk sama pekerjaan, nggak bisa sempat lagi baca Quran. Hari ini baca Quran nggak ada.
Nas'alullah salamatul. Antum tanya diri kita sendiri masing-masing, Mbak, udah baca belum sampai malam ini? Dari pagi sampai malam, seakan-akan kita tak kenal sama Allah, seakan-akan kita tak ingat Allah, seakan-akan kita nggak tahu syariat Allah memerintahkan kita baca apa? Al-Quran. Allah memerintahkan kita tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Seakan-akan lewat saja, Pak. Kita nggak kenal sama Allah Subhanahu Wa Taala dan nggak mau kenal dengan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala, Pak. Masya Allah, ustadz kita tuh banyak, Pak. Masya Allah, di waktu sibuk mereka masih buka apa? Quran. Antum tahu Syekh Ali Hudayfi, imam di Masjid Nabawi, Syekh Ali Hudayfi. Beliau, Pak, itu Quran yang besar cetakan Madinah itu diletakkan, ditempel di setir beliau. Antum mau nggak tempelkan Quran di setir untuk murojaah apa? Al-Quran ditempel, Pak, di setir Syekh Ali Hudayfi. Itu imam Masjid Nabawi yang sering jadi imam dan hafal Al-Quran 30 juz. Nggak mau lepas dari Al-Quran. Sampai nyupir mobil pun dia tetap baca apa? Al-Quran. Kita, Pak, yang juz 30 tak hafal-hafal, tak mau apa dekat dengan Al-Quran Al-Karim. Ya, karena sibuk dengan apa? Dunia. Makanya Nabi kita Muhammad SAW, kata Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, jalasa Rasulullah SAW alal mimbar. Pernah Rasul itu duduk di atas mimbar. Wa jalasna haulahu. Dan kami duduk di samping Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ramai ketika itu, Pak. Beliau di atas mimbar dan orang-orang duduk di samping Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berpikir sejenak dan beliau mengatakan tiba-tiba, inna mimma akhafu alaikum, yang aku takutkan untuk kalian, mimma yuftah alaikum min zahratid dunya, dari bunga-bunga dunia itu dibentangkan untuk kalian semua. Ini kondisi ketika Nabi memikirkan umat Islam. Mungkin di zaman sahabat Nabi belum terjadi, tapi terjadi di zaman siapa? Zaman kita sekarang. Nas'alullah salamata wal afiyah. Jadi, Pak, kalau kita mau hidup kita bukan di dunia, Pak. Sebentar, wallahi sebentar kita nih. Hidup kita di mana? Akhirat. Nabi kita pernah mengatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan di mana? Akhirat, Pak. Antum kumpulkan harta antum dibuang sama Allah, tidak bermanfaat. Sampai Masya Allah, Pak, bumi, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taqiul ardu aflada kabidiha. Bumi itu akan mengeluarkan isinya semua dikeluarkan, dimuntahkan oleh bumi. Amsalil ustuwan minadz zahabi wal fiddah, seperti pilar-pilar yang besar seperti ini, Pak, apa, tiang-tiang yang besar yang terbuat dari apa? Az-zahab wal fiddah, emas dan perak, semuanya tak bermanfaat, Pak. Enggak ada bermanfaat karena kita enggak bisa nyogok siapa? Para malaikat. Enggak bermanfaat harta itu, Pak. Kita tinggalkan. Jadi untuk apa, Pak? Kita kumpulkan banyak, sibuk dengan dunia, seakan-akan lalai dari akhirat. Kalau udah terkumpul, Pak, pun kita mati untuk siapa? Untuk ahli waris. Udah, nama kita udah selesai, Pak. Rezeki kita udah cukup. Kalau udah cukup maka langsung apa? Meninggal. Itu makanya kehidupan dunia. Nabi kita Muhammad SAW, Pak, pernah mengatakan, Masya Allah, dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, lau kana li mithlu uhudin dhahaba, kalau seandainya aku ini memiliki emas sebesar gunung apa? Uhud. Kalau beliau memiliki seandainya emas yang istilahnya sebesar gunung Uhud, apa kata beliau? La sarrani, maka aku bahagia, alla tamurra alayya thalathu layal, kalau seandainya lewat 3 malam ini semua udah habis. Emas tadi, Pak, sebesar apa gunung Uhud. Aku nggak suka ada di rumah tersisa sedikit pun. Semua harus disedekahkan, semuanya dikasih untuk siapapun. Itu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka berbagi, Pak. Antum tahu, Masya Allah, Nabi kita Muhammad SAW pernah ngembala kambing karena beliau ini ra'il ghanam. Apa pengembala kambing? Karena hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan, ma min nabiyyin bu'its illa wara'al ghanam. Tidaklah ada satupun nabi yang diutus oleh Allah kecuali dia ngapain? Ngembala kambing. Jadi Nabi ngembala kambing. Banyak kambing Nabi kita Muhammad SAW. Itu satu apa istilah lembah itu banyak kambing Nabi kita Muhammad SAW.
Tiba-tiba Pak ada satu orang kafir ngomong kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini orang kafir loh ya. Apa kata dia? Ya Muhammad, anfik malak. Wahai Muhammad, kasih harta engkau yang kau miliki berupa kambing. Apa kata beliau? Engkau butuh? Iya saya butuh. Apa kata beliau? Ambil semuanya. Apa? Ambil semuanya. Bukan satu. Itu pun satu dikasih yang kecil. Ini ambil semuanya. Semuanya kata Rasul kita Muhammad SAW. Dibawa pulang Mbak, Masya Allah, oleh orang kafir tadi. Dia mengatakan ternyata dia ini pemimpin kaum. Apa kata dia? Ya qaumi aslimu, wahai kaumku masuk Islam kalian semua sekarang. Kenapa? Fa inna Muhammadan a'ta wa la yakhshal faqah. Karena Nabi ngasih enggak takut miskin. Pak Ana punya kambing Pak di sana. Ana ngembala kambing. Kambing Ana ada 11 atau 10 lupa. Antum minta satu, Pak mikir Ana. Antum datang, Ustaz minta ya. Mikir kita nih. Satu kambing sampai saat yang kecilnya saja beli akhi, kan gitu kan. Nabi nggak pernah ambil fadl. Makanya Pak Ana itu coba berusaha ya, Masya Allah, santri itu tetap harus ada. Jadi santri itu Pak kerjaannya ngembala kambing di sana. Ya kita kasih jatah, kita kasih fadl, ini punya kamu, ini punya antum, gembala sekalian. Jadi gembala anak-anak itu Pak, Masya Allah. Karena memang gembala kambing ini, kalau orang udah gembala kambing, dan perintahnya Ummu Hani kan gitu. Nabi kita SAW untuk Ummu Hani, ya Ummu Hani ittakhidhi ghanaman. Wahai Ummu Hani, peliharalah kambing. Fa inna fiha barakah. Karena di sana ada keberkahan. Jadi berkah Pak. Antum sabar sama kambing, sama kambingnya sabar, sama kambingnya sayang. Apalagi sama orang. Sama kambing tuh Pak, antum mau mukul tuh enggak mungkin. Apalagi sama manusia, antum sabar, apalagi sama manusia. Dan kalaupun dipotong, disembelih, daging itu apa? Berkah. Jadi jangan takut, enggak maulah makan kambing, kolesterol. Wallahi ini enggak mungkin, Pak, mustahil. Berkah itu, yang kolesterol itu apa? Bumbunya. Itu yang kolesterol. Dan juga orang itu udah kena sugesti. Perasaan dia saja yang jelek. Padahal yang justru buat kolesterol itu apa? Sapi. Jadi kalau antum mau makan kambing Pak, ayo sama-sama kali sama kita makan apa? Makan kambing. Naam, ala kulli hal kita perlu tahu. Dan anak itu Pak, awal nyobanya itu, anak cerita sedikit, diajak sama Ustaz Habib. Ustaz, antum tuh harus sekali-kali. Padahal beliau itu jualan kambing loh. Beliau ngomong sama anak, Ustaz, antum tuh harus Ustaz melihara kambing. Coba dulu. Ayo Ustaz nanti gini-gini, coba dulu kata beliau. Akhirnya antum ada gak kambing? Ada. Anak beli ya, fadal Ustaz, fadal, antum ambil aja dulu kata beliau. Akhirnya Pak lama kelamaan makin apa? Makin senang. Jadi memang ada rasa sayang sama orang tuh, sayang dan sebagainya. Itu memang perlunya kita apa? Memerhatikan hal tersebut. Wallahu alam bisawab. Baik, kemudian Pak, ada satu hadis tentang masalah zuhud ini penting sekali. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahlin nar fayusbahu fin nar." Ada salah satu orang yang kayanya Masya Allah di dunia, hartanya melimpah ruah, banyak sekali harta dia, nggak terhitung lagi, tapi dia termasuk penduduk api neraka. Fayusbahu fin nar, dicelupkan kakinya sedikit saja di mana? Di dunia, di neraka, sedikit saja di neraka, dicelupkan kaki dia. Allah langsung tanya, hal ra'aita khairan qattu wa hal marra bika khairun qattu? Engkau pernah enggak ngerasa kebaikan sebelumnya? Apa kata dia? La wallahi ya Rabb. Tidak ya Allah, aku enggak pernah merasakan sedikit pun kebaikan dan kenikmatan. Pak, jadi semua kenikmatan yang dirasakan di dunia, satu celupan saja dia lupa dengan kenikmatan apa? Dunia. Bayangkan Pak, semua harta dia, koron itu dan sebagainya, udah lupa Pak sama kebaikan dan kenikmatan yang dia dapatkan di mana? Di dunia. Cuman dicelupkan satu tetes saja, satu kaki saja dicelupkan sedikit. Iyalah Pak, apa hadis yang Nabi, hadis yang sahih, Nabi mengatakan azab yang paling ringan di hari kiamat di neraka, jamrah tudha fi akhmasi qadamai Abu Talib.
ada batu apa? Batu bara dari api neraka. Tuwa diletakkan fi akhmas qadamaihi. Ini kan kaki, Pak, telapak kaki itu kan masih ada apa? Bolongnya kan? Diletakkan di situ, apa yang terjadi? Yaghli bihadimahu. Yang meleleh mana? Otaknya. Itu cuma jamrah ditempel sedikit, apalagi dicelup. Itu pun dicelup tidak banyak. Lupa semua sama kenikmatan yang dirasakan. Hilang semua, Pak. Berarti apa faedahnya? Untuk apa kita ngumpulkan harta yang banyak? Toh juga kalau dicelupkan oleh Allah, na'udzubillah, semua bakal apa? Sirna, hilang. Sebaliknya, Pak, Masya Allah. Wa yu'ta birajulin asyaddi bu'san fid dunya. Ada seseorang yang hidupnya susah di dunia. Wa huwa min ahlil jannah. Tapi dia taat sama Allah, termasuk penduduk apa? Surga. Fayusbagu fil jannah, dicelupkan oleh Allah di surga. Apa kata Allah SWT? Hal ra'aita syarran qattu. Engkau ingat gak dulu di dunia itu hidup engkau susah? Apa kata dia? La wallahi ya Rabb. Enggak ya Allah, aku enggak ingat sama sekali. Jadi kalau hidup kita sekarang susah, Pak, enggak ada masalah. Toh juga bakal kita lupakan dan bakal otomatis lupa. Tilqaiyan, otomatis sudah kita bakal lupa dengan kesulitan-kesulitan kita di dunia. Lah nggak usah jauh-jauh, Pak. Kondisi kita susah di masa pandemi, lupa nggak kita? Lupa nggak? Lupa. Belum dicelupkan di surga itu, Pak. Udah lupa kita. Dulu kondisi 2 tahun, bukan setahun, Pak. 2 tahun lebih sampai 3 tahun. Nggak ada pemasukan, nggak bisa ngapa-ngapain. Wallahi kehidupannya semua susah. Khawatir. Tapi hidup Pak kita sekarang, gemuk. Tambah apa? Berat badan, mau diet pun bahkan. Itu terjadi. Tapi kita semua lupa, padahal 2 tahun loh, Pak, kena cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya apa? Covid. Diangkat 2,5 tahun mungkin perkiraan. Tapi kita lupa kok gimana kondisi kita. Ya, bukti kita baik-baik saja. Itu belum kita rasakan surga. Makanya, Pak, kalau kondisi kita susah, ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali. Kita harus apa? Lupakan. Nah, wallahu alam bissawab. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi, Pak, kata para ulama, kita harus apa? Melihat yang kondisi orang-orang di bawah kita. Lihat terus mereka. Jangan kita lihat orang atas. Oh, Masya Allah. Pak, kalau kita lihat yang di atas nggak bakal pernah selesai. Kita punya sepeda, lihat orang naik motor. Apa yang terjadi? Ya Allah, enak nih hidup dia ya. Hidup anak susah. Kita punya motor, dikasih oleh Allah motor. Lihat apa? Orang naik mobil. Bakal mikir, ya Allah, hidup anak kok susah sekali. Ada orang mobilnya butut tahun 90-an. Lihat orang naik mobil yang baru. Kita kan mikir, enak sekali hidup dia ya. Kok hidup anak susah? Nggak bakal pernah selesai. Tapi kalau kita lihat orang yang di bawah, oh, Masya Allah, anak ini naik motor, nggak ada masalah. Naik Astrea Grand. Astrea apa lagi? Astrea Star ya, yang lebih lama lagi. Alhamdulillah, orang banyak yang naik sepeda ontel. Kan kayak gitu, Pak. Bersyukur sama Allah. Makanya Nabi katakan, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihat kemana? Ke bawah. Jangan lihat ke atas. Nggak bakal pernah selesai, Pak, lihat ke atas. Dan antum, Pak, urusan dunia ini coba jauhkan orang-orang yang sibuk dengan dunia. Antum nanti bakal terobsesi dengan dia, sedikit atau banyak. Antum harus jauhi, mau nggak mau. Iya, Masya Allah, ini orang bicara dunia terus. Anak khawatir sama agama anak. Jauhin. Karena apa? Karena kadang-kadang, Pak, kita ini nggak bersyukur gara-gara ucapan orang, masa hidupnya udah lama masih kayak gini-gini aja hidup kamu. Padahal dia bantu orang tuanya, padahal dia ngurusin istri dia, ngurusin anak-anak dia, sekolahkan anak dia ke pondok mahal. Wajar hidup kita nggak kayak gini. Tapi kita gara-gara berkawan sama fulan dan allan, akhirnya apa? Nggak nerima rezeki dari Allah SWT, nggak qanaah sama Allah SWT. Jadi, Pak, kita perlu ingat bahwasanya rezeki itu semua Allah. Anak sampai sekarang, Pak, antum tanamkan dalam jiwa antum, semua rezeki, hatta nasi, hatta fulus uang, hatta pekerjaan, semua itu Allah yang ngasih. Kita nggak bakal bisa dapat gaji kalau Allah jadikan kita sakit. Kita nggak bakal nerima gaji, Pak, kalau seandainya Allah nggak izinkan kita bisa berangkat ke kantor. Siapa yang ngasih izin itu? Allah. Jadi antum bisa makan nasi, yang ngasih siapa? Allah. Jadi kita harus tahu, Masya Allah, berarti Allah ini perhatian sama kita. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Janin kita masih dalam bentuk apa?
Janin. Kita masih dalam bentuk janin, yang ngasih rezeki ibu kita atau Allah? Ibu kita bisa nggak ngasih rezeki untuk kita? Nggak bisa. Yang ngasih siapa? Allah. Sampai antum bukalah Pak kitab kutubul fikih, kitab-kitab para ulama fikih. Mereka mengatakan, kenapa darah haid itu tidak terjadi untuk wanita hamil? Kenapa? Allah yang merubah untuk gizi siapa? Janin. Itu dibahas Pak dalam kutubul fikih. Antum tahu darah haid, darah yang paling kotor darah apa? Darah haid, udahlah bau, darahnya kayak gitu dan sebagainya Pak. Antum bakal menjauh dan nggak bisa dekat. Kalau ada darah tangan di sini Pak, mungkin nggak ada masalah. Darah haid di sini Pak, habis bubar majelis. Itu terjadi. Tapi Allah saking sayang sama kita, kata para ulama Pak, Allah rubah janin jadi apa? Afwan, Allah rubah darah haid jadi apa? Gizi untuk janin ibu kita. Sampai udah lahiran. Pak antum tahu? Susu dari mana saja yang paling bagus susu apa? Air susu ibu. Mau dibuat gimana pun Pak, dengan teknologi secanggih apapun, sampai hari kiamat tidak akan ada yang ngalahin air susu ibu. Allah yang buat sendiri Pak. Makanya terkadang wanita yang sudah menyusuin Pak, nggak langsung nggak haid, ada masanya jedahnya. Memang sengaja Pak dibuat seperti itu siklusnya dan sebagainya. Ini balik-balik lagi kepada kita para ulama. Mungkin kalau untuk medis dan sebagainya mungkin ada ilmu di antara mereka sendiri. Tapi ilmu yang dibahas oleh para ulama Islam itu seperti itu siklusnya. Yang ngasih siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak, jadi sampai dari hal yang kotor pun Allah rubah untuk ngasih rezeki untuk siapa? Untuk kita. Kalau nggak bakal bisa. Jantung Pak, kita bisa gerakkan tangan kemana-mana dan sebagainya. Tapi saking Allah sayangnya sama kita, jantung manusia itu Pak nggak dikasih fungsinya untuk manusia. Maksudnya bukan kita yang gerakkan. Kalau kita yang gerakkan jantung Pak, tidur kita mati. Tapi sayang Allah sama manusia, yang gerakkan siapa? Allah. Makanya hadis Nabi, hadis yang sahih, laqalbu bani Adam baina isba'ini min asabi'ir rahman. Jantungnya anak Adam di antara dua jemari dari jemari-jemari siapa? Allah. Yuqallibu haitsu yasha. Allah bolak-balikkan sebagaimana yang Allah mau. Nampak tangan itu kadang-kadang kita bisa masyiah, punya ada masyiah. Tapi kalau jantung Pak, kapan stop selesai. Allah takdirkan stop, nggak bisa gerak. Itu saking sayang Allah sangat dengan siapa manusia. Dari semua itu Pak, coba full. Antum berapa orang kita di sini Pak semua? Yang gerakkan siapa semua jantung ini? Allah. Masa kita nggak ada rasa istilahnya mau balas jasanya Allah? Pak, Allah nggak butuh dibalas jasanya. Apa kata Allah SWT? La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami nggak butuh balas jasa dari kalian. Kami nggak butuh syukur dari kalian. Kami nggak butuh. Tapi Pak, kita yang butuh untuk membalas apa? Kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berpikir, oh ternyata memang Allah Subhanahu wa taala rezekinya itu luas. Kapan Allah sempitkan rezeki kita, maka tugas kita tinggal zuhud di hadapan siapa? Allah SWT. Makanya ada satu hadis yang sahih terakhir ini Pak, Nabi bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau di dunia, maka Allah akan cinta kepada engkau. Yang kedua, wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah engkau terhadap apa yang ada di tangan manusia berupa harta. Maka apa? Yuhibbukan nas. Maka manusia akan cinta sama engkau. Na'am, wallahu alam bisawab. Insyaallah Subhanahu wa taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang masalah nasihatnya Umar bin Khattab yang lain, insyaallah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan silahkan, fadhal. Ada? Tapi kalau nggak ada kita tutup sampai sini. Kurang lebih mohon maaf. Jika yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala maka ambil.
Jika yang salah itu datang dari ana pribadi dan syaitan, dan ana berlindung dari kesalahan tersebut. Wa sallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.